Eh, yang pertama, mari kita awali dengan sama-sama bersyukur malam ini. Salah satu cara kita bersyukur kalau dalam pengajian itu adalah tegak duduknya, bernafas dengan tenang, sehingga nanti mendapatkan wawasan dan ilmu yang banyaklah insya Allah. Yang kedua, duduk tegak itu insya Allah banyak manfaatnya daripada panjenengan duduk begini. Jadi sesekali tegak begini itu membuat panjenengan semua awet muda. Amin. Bisa dicoba, bisa dicoba. Alhamdulillah, ini merupakan pertama saya ke masjid apa ini? Riyadul Jannah. Riyadul Jannah. Tadi saya pakai Google Map karena memang saya tidak tahu seluk-beluknya kota Madiun. Walaupun saya sudah sejak 2018 di kota Madiun ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, nanti saya sampaikan mau'idhah hasanah dulu, kemudian nanti dilanjut dengan kirim doa dan tahlil. Sehingga yang pertama ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, di mana sebelum saya menyampaikan satu materi biasanya memang saya menulis apa yang mau saya sampaikan ya. Nanti ceramahnya sama dengan semua ustadz, semua kiai, semua habaib. Nah, saya itu suka yang berbeda. Nah, oleh karena itu ini mau saya sampaikan ke kita semuanya, semoga nantinya ada manfaat dan barokahnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berada di tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kalau kita di tempat ini kita mengadakan pengajian, mungkin di tempat-tempat lain itu ada yang mengadakan sholawatan, ada yang mengadakan kajian sirah nabawi. Yang intinya semua itu ketika memasuki bulan Rabiul Awal adalah dalam rangka berbahagia, bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul, seorang nabi, manusia agung, yang kemudian lewat perantara beliau kita jadi tahu Rob kita, Tuhan kita, tahu tata cara menyembah dan beribadah kepadanya, dan berbagai macam pedoman-pedoman lainnya dalam kehidupan ini kita jadi tahu dan paham serta bisa mengamalkannya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan. Saya pakai bahasa Indonesia nih, karena memang agak sulit sekali saya untuk bisa berbahasa Jawa. Saya asli Pamekasan. Saya orang Madura. Asli, MA, Madura asli. Bukan yang Madura swasta. Saya ini Madura yang negerinya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak saya dan panjenengan, kalau saya tadi pada maurid merenungnya, ketika saya dan panjenengan mendengar ataupun membaca tentang tokoh-tokoh yang selalu diceritakan, selalu disebut namanya, selalu diulang-ulang dan diceritakan, diajarkan kepada generasi muda, generasi anak-anak kita dan cucu-cucu kita semuanya. Kemudian kita merenung, kenapa ya mereka itu kok selalu disebut-sebut? Kenapa ya mereka itu kok selalu diulang-ulang namanya? Seperti kita setiap tahun Allah karuniakan bulan Maulid dan bulan-bulan lainnya. Tiap tahun kita selalu mengadakan acara semacam Maulid, ya,
ataupun kalau Ramadan kita ngadakan tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Tapi malam ini kita fokus kenapa ya mereka semua disebut secara terus-menerus berulang-ulang ya setiap momen dan setiap kesempatan. Ibu-ibu sekalian, kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia, kita tahu istilah ada tokoh protagonis, tokoh baik, ada tokoh antagonis, jahat. Pernah nonton film Bawang Merah, Bawang Putih? Kok Ustaz tahu? Ya pernah nonton juga berarti Ustaznya. Ya. Jadi ada tokoh baik ya yang diperankan oleh bawang putih, dan bawang merahnya digambarkan sebagai tokoh antagonis. Dalam hidup ini, dalam perjalanan sejarah manusia, dua tokoh ini ada, masing-masing ada. Tokoh yang protagonis, tokoh yang baik, tokoh yang penuh dengan perjuangan, itu para nabi, para rasul, para mujahid, para ulama, para kiai, dan para tokoh-tokoh berjuang. Kalau kita di Indonesia ini kenal dengan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak, dan tokoh-tokoh lainnya selalu disebut-sebut. Sedangkan tokoh antagonisnya kita bisa banyak banget tokoh antagonis ini ya. Kalau yang terkenal banget ya Fir'aun ya, tapi istrinya soleha. Di akhir surah At-Tahrim itu disebutkan itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa daraballahu mathala, di mana bunyi ayatnya itu? Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah itu membuat contoh seorang perempuan, yakni imra'ata fir'aun, istrinya Fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Siapa namanya, Bu? Nama istrinya Fir'aun siapa? Siapa? Siti Asia. Siti Asia. Beliau berdoa di akhir surah Tahrim. Panjenengan bisa lihat di akhir surah Tahrim. Idz qalat rabbi ibnili. Ketika dia berkata, ibnili, bangunkanlah untukku baitan, rumah, fil jannah, di surga, wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Di akhir surah At-Tahrim itu Allah menyebutkan dua contoh atau dua profil wanita yang mulia. Jadi Siti Asia dan Siti Maryam. Wa Maryam bnata Imran allati ahsanat farjaha, dan Siti Maryam. Nah, jadi tokoh antagonis tadi ada Firaun, ada menterinya Haman. Kalau yang berlawanan dengan Nabi Ibrahim, Namrud ya. Yang di akhir juz 2 itu ada juga kisah Raja Tolut dan Raja Jalut. Raja Tolut itu raja yang baik, Allah memang mengutusnya ya. Jalut itu kalau panjenengan punya anak putri atau anak putra, walaupun bandnya sudah mati, kayaknya sudah mati deh. Saya tidak pernah mengikuti. Nama bandnya di Indonesia namanya Goliat. Itu nama Raja Durjana, Jalut dalam Al-Quran. Jadi kalau panjenengan lihat-lihat kok nama Goliat, Goliat itu ya Jalut itu dalam Al-Quran.
Jadi keren namanya ini. Anak saya tak kasih nama Goliat. Ternyata itu ada Raja Jalut, ya, Raja Durjana. Lawannya adalah Raja Tolut yang kemudian beliau nanti terbunuh dalam perang itu dan tampillah Nabi Daud. Nah, gitu Boge. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh. Tapi fokus kita malam ini agar kita mendapatkan satu kesan atau satu kesimpulan dari mengaji ini, apa sebenarnya yang mereka lakukan? Kenapa tokoh-tokoh baik itu kok selalu diulang-ulang namanya? Selain diulang-ulang namanya, disebut-sebut kebaikannya. Lantas kalau itu dikembalikan kepada diri kita, gimana caranya saya dan panjenengan itu nanti juga disebut nama saya dan panjenengan? Walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah, tapi nama kita itu abadi, disebut-sebut kebaikannya, diulang-ulang namanya, itu gimana caranya? Bahasa Jawa kasarnya piye tau Bu? Gimana caranya? Ada yang tahu? Mungkin pernah mendengar dari ustadz atau kiai atau siapa? Bisa menyebutkan satu saja Bu. Apa kira-kira Bu? Apa yang bisa menyebabkan nama kita ini abadi walaupun kita ini sudah meninggal? Apa Bu kira? Berbuat baik. Mempunyai amal yang istiqomah misalnya. Mempunyai amal yang istiqomah, puasa. Ada lagi? Sedekah. Baik Ibu-ibu sekalian, karena saya diundang oleh panjenengan ya berarti saya yang harus berbagi ilmu ini. Saya yakin semua kita secara naluriah manusianya kita pengen awet muda terus, kita pengen hidup terus, namun takdir berkata lain, pasti kita juga akan menapaki jalan kehidupan berikutnya. Itu sudah pasti. Jadi tidak usah ditanya, masa atau Ustaz? Ya, lihat aja tetangga kanan kiri. Nah, jadi apa yang sebenarnya bisa membuat kita ini selalu disebut-sebut nantinya, khususnya kebaikannya? Surah Yasin itu salah satunya ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panjenengan bisa cek di HP-nya di surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi semua manusia yang sudah mati itu Allah akan hidupkan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan mencatat semua yang mereka lakukan. Siapa mereka? Saya dan panjenengan. Wa atharahum, dan jejak-jejaknya. Nah, malam ini kita membahas athar. Gimana caranya dalam hidup ini kita ini punya athar, jejak-jejak kebaikan yang nanti kebaikan itu akan terus mengalir kepada kita, terus disebut oleh anak-anak kita, terus dilanjutkan kebaikan itu oleh anak-anak kita walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atharu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu ahsaynahu, kami menghitungnya, mencatatnya fi imamin mubin, dalam kitab induk. Panjenengan pernah melihat di HP atau di media sosial pusat data. Pusat data. Jadi kayak pemerintah itu kan punya pusat data. Kita WA-an hari ini dengan suami misalnya atau dengan anak. Kemudian kita marah sama suami, dihapus WA itu. Benar-benar terhapuskah atau itu masih ada? Masih ada. Di mana? Pusat data. Pusat data. Jadi tidak bisa. Jadi kalau
Pernah kalau panjenengan pernah istilahnya WA ke suami, I love you yang misalnya begitu, ya. Kemudian panjenengan marah, dihapus itu. Apa gitu? Nggak, itu tetap ada di pusat data. Loh, masa tuh Ustaz? Jadi kalau manusia bisa secanggih itu, mau yang baik ataupun yang buruk itu tetap ada di pusat data. Bagaimana dengan Allah? Allah menyebutnya di surah Yasin ini imamim mubin. Ayat wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Masya Allah. Jadi mulai malam ini ya kita hati-hati loh ya. Jadi WA nulis kah ataupun berbicara ataupun teleponan atau apa, ya mesti dengan kita tahu ayat ini berarti semua kita dicatat. Ya. Di surah Qaf Allah itu juga menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di surah Qaf, saya tidak hafal kayak Ustadz Adi Hidayat ayat berapanya, cuma tahu ayatnya lah. Ma yalfidhu, tidak terucap min qaulin, sebuah ucapan, illa ladaihi, kecuali di sisi orang itu ada raqibun atid, ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Nah, jadi kita sekarang fokus pada apa yang bisa menyebabkan kita ini abadi sehingga walaupun kita sudah tiada, tapi kebaikan kita masih disebut dan mengalirkan pahala. Yang pertama yang sudah dijawab oleh tadi, siapa namanya panjenengan Bu? Oh, Bu Renda, itu yang WA saya gitu. Oke. Shadaqah. Kalau dalam hadis disebutnya shadaqatin jariyah. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah itu berasal dari bahasa Arab jaro, alias yang terus mengalir. Mau nanti disebut atau enggak itu urusan. Yang penting kita sudah menanam investasi kebaikan, entah melalui pembangunan masjid ini, atau mungkin masjid di mana, atau pokoknya tempat-tempat yang menjadi pusat kebaikan, aktivitas-aktivitas kebaikan, mungkin madrasah, mungkin pesantren, mungkin sekolah atau fasilitas umum yang itu manfaatnya dinikmati atau dimanfaatkan oleh banyak orang. Shadaqatin jariyah. Tapi tentu tidak usah berharap nanti biar saya bersedekah agar nama saya disebut, tidak usah. Tapi ini medianya, ini jalurnya, ini caranya. Dan ini adalah perbuatan yang ya susah-susah gampang. Kalau pas hati kita lapang, kata sedekah. Kalau pas hati kita lagi mumet, banyak masalah ataupun banyak tagihan, nantilah. Ya. Ini cara agar walaupun kita sudah tiada, tapi kebaikan itu akan terus mengalir kepada kita. Akan terus mengalir. Jadi kalau kita diberikan satu kesempatan oleh Allah di akhir surah Al-Munafikun, itu salah satu yang diminta oleh orang yang sudah meninggal, kalau diberi kesempatan hidup oleh Allah, itu adalah bersedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Akhir dari surah Al-Munafiqun. Ya. Wa anfiqu, berinfaklah. Kalau bahasa sosialnya, bantulah orang lain. Ya, salurkanlah kebaikanmu. Bagilah kebaikanmu. Mimma razaqnakum, dari apa yang kami, Allah di sini
rizkikan kepada kalian min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, kemudian fayaqula rabbi laula, ya Allah coba, nah laula itu bahasa Indonesia, coba akhortani, coba tunda bentar. Laula akhortani ila ajalin qarib, coba tunda sebentar. Fa as-saddaqo, aku tak bersedekah. Wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang baik. Masya Allah, itu sedekah jari, itu satu jalur ini. Jalur yang kedua ini tak kasih sebanyak-banyaknya malam ini. Jalur yang kedua, baca Al-Quran. Ya Allah Pak Ustaz, masa tiap hari baca Al-Quran? Minimal 3 kul. Kalau tidak bisa 3 kul, minimal 3 kali Al-Ikhlas. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Malam ini malam Jumat biasanya kita baca Yasin. Boleh enggak baca yang lainnya? Boleh sekali. Baca Al-Kahfi. Kalau pengen rezekinya lancar, Al-Waqi'ah. Kalau pengen dijauhkan dari berbagai macam musibah, Al-Mulk. Insyaallah hafal semua ibu-ibu kalau begini. Karena dulu ini hafalan wajib ketika saya kecil di Madura. Mulai dari surah Yasin, mulai dari As-Sajdah, Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, kemudian Al-Insan, Al-Mulk, sama Al-Buruj. Itu biasanya ada di Quran kecil namanya Majmu' Syarif. Itu 7 surah itu. Jadi membaca Al-Quran, apalagi kalau membaca Al-Quran disuarakan, itu akan memberikan efek positif pada aura kita. Dicoba saja. Kalau tidak nyoba nanti tidak tahu. Saya nyoba dan saya rasakan beda. Beda kalau panjenengan baca Al-Quran, tidak ada suaranya, beda. Tapi kalau panjenengan baca Al-Quran disuarakan dengan tartil, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, itu beda rasanya daripada ya malah boleh. Biasa saja itu. Tapi kalau disuarakan, secara kesehatan itu akan memberikan aura tersendiri, dampak positif tersendiri. Tapi secara istilahnya ukhrawinya, itu akan menjadi syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong. Artinya apa? Membaca Al-Quran itu bisa menjadi investasi kebaikan. Yang kedua. Yang ketiga, panjenengan siapa di antara ibu-ibu ini yang suka nanam pohon di rumahnya atau punya sawah? Tidak punya sawah, sawahnya orang. Atau di sekitar rumahnya suka menanam pohon-pohonan. Ini kan hari ini kan musim mangga nih, ya. Suka nanam dan suka nebang. Jadi ya termasuk bunga. Biasanya karena perempuan itu memang identik dengan sesuatu yang estetik, indah. Suka tanam bunga, ya, suka keindahan, suka kerapihan, ya. Karena itu memang fitrahnya, ya. Memang fitrahnya perempuan itu suka dengan yang indah-indah. Makanya kalau remaja sekarang mengekspresikan cintanya itu dengan apa? Bunga. Ya, bunga. Cuman sekarang bunganya sudah ganti dengan emoticon. Jadi tidak perlu beli bunga, cukup dengan emoticon, ya. Emoticon tanda-tanda cinta gitu. Nah,
Menanam pohon itu termasuk salah satu investasi kebaikan. Saya dari dulu ketika mendengar dari guru saya bahwa, dan juga ketika membaca Al-Quran, di alam semesta ini tidak ada sesuatu pun yang tidak bertasbih kepada Allah, sampai petir pun itu bertasbih. Nah, selama ini kalau panjenengan menanam bunga ataupun merawat bunga, panjenengan itu hanya sekedar merawat atau bunga itu sebenarnya sedang bertasbih kepada Allah. Bunga, ya kalau orang-orang tertentu yang sudah mukasyafah, hatinya bersih karena dia melakukan riyadhah seperti puasa, zikir, menjauhi maksiat, ada orang-orang tertentu yang dikaruniai kemampuan untuk mendengarkan zikirnya bunga-bunga pepohonan-pepohonan. Tapi jangan malam ini, berarti saya banyak dosa, Ustaz. Ya enggak tahu, itu urusan kita masing-masing. Ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Petir itu juga bertasbih, memuji Allah. Bunga-bunga pepohonan itu juga bertasbih. Makanya kalau kita menanam pepohonan, tumbuh-tumbuhan, yakini bahwa pohon ini nanti bertasbih. Ya, bertasbih. Sehingga selain dia bertasbih, juga dampak positifnya dalam kehidupan, dia juga memberikan oksigen, dia juga memberikan buah-buahan, dia juga memberikan kerindangan, kesejukan dan lain sebagainya. Tapi selama ini kita lebih kepada sisi kerindangannya, buah-buahannya, tapi belum masuk ke bahwa pohon itu dia juga bertasbih, berzikir kepada Allah. Sekarang mudah sekali panjenengan cari ayat tentang tumbuh-tumbuhan bertasbih, cari aja, ada sih, ya, ada semuanya. Sehingga kalau malam ini karena Pak saya dan panjenengan sudah ngaji, kalau mulai hari ini merawat pepohonan, itu yakini bahwa pepohonan atau tumbuh-tumbuhan apapun itu bertasbih, dan itu bisa menjadi investasi kebaikan. Contoh, ini dulu yang nanam mbahmu, kamu tinggal makan aja buahnya. Mbahnya kan disebut kebaikannya. Ini dulu yang nanam buyutmu, coba dulu ndak nanam, kita ndak makan mangga hari ini, harus beli ke pasar. Misal ini contoh saja. Jadi banyak ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa sudah Bu? Berapa sudah? 3. Yang keempat, apa yang keempat ini? Yang keempat, saya dulu pernah mengaji satu kitab namanya Bidayatul Hidayah, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Di kitab itu dijelaskan bahwa setiap selesai wudu, siapa yang setiap selesai wudu sampai hari ini masih istiqomah baca doa setelah wudu. Masih hafal tak Bu? Nanti dihafal lagi deh. Ternyata doa setelah wudu itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah itu, bahwa kalau kita membaca doa setelah wudu itu, ya, doa singkatnya kan begini: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minat tawwabin, termasuk orang-orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, termasuk orang yang bersuci, waj'alni min ibadika sholihin, termasuk hambamu yang soleh. Maka kalau kita membaca doa ini sehabis wudu, maka doa ini akan diangkat oleh malaikat ke langit, dan doa ini akan memintakan ampunan kepada yang membacanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah, cuma berdoa begini setiap habis wudu. Mudah kan? Semoga masih hafal Bu doanya. Ya. Itu apa namanya? Tak ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sambil dipahami sedikit-sedikit artinya. Karena kalau kita paham sedikit-sedikit artinya itu tambah mantap doanya. Bacanya itu tambah mantap. Pun demikian juga kalau baca bacaan-bacaan sholat itu lebih khusyuk, lebih khudu'. Sama dengan membaca doa iftitah itu kalau kita membacanya sedikit tahu maksud yang dibaca itu, masya Allah itu bertambah khusyuk dan bertambah khudu'. 4 sudah Bu, nggih? 5. Jam berapa sudah ini Bu? Saya takut kelamaan juga. Oh, baru jam 8. Belum jam 10. Belum jam 10. Yang kelima, saya pernah merenung dan renungan itu saya tuangkan dalam satu tulisan. Dalam sehari semalam berapa kali kita sujud Bu? Masa 17. Itu rokaatnya 17. Sujudnya kan per rokaat berapa? Berarti 17 kali 2 berapa? Sehari semalam kita itu sujud 34 kali. Itu baru sholat wajib, belum sholat sunnah. Sekarang kali sebulan berapa kali kita sujud? Kali setahun. Kalau kita sudah sujud 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, berarti berapa kali sujud kita ini? Dan di mana saja kita sujud? Kadang di rumah, kadang di masjid dekat rumah, kadang di masjid di terminal, kadang di mana-mana kita ada panggilan sholat kita itu sujud. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sujud kita itu nanti menjadi saksi bahwa kita ini pernah sujud. Tanah yang kita sujud itu menjadi saksi. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak sujud dan pindah-pindah, khususnya sholat sunnah. Jadi habis sholat sunnah, misalnya sholat sunnah qobliyah zuhur berapa rakaat Bu? 2. 4. Tapi ini berat Bu, masya Allah ya. Tapi memang jaminannya masya Allah. Saya baca di kitab Fathul Qorib itu, jadi kalau saya dan panjenengan sholat sunnah qobliyah zuhur itu 4 rakaat 2 kali salam, kemudian sholat sunnah ba'diyah zuhur itu 4 rakaat 2 kali salam, harramallahu jasadahu 'alan niron. Tafsirannya di situ al-khuludu fihi. Allah itu mengharamkan jasad kita itu abadi di dalam neraka. Artinya itu Allah akan menyelamatkan kita kalau kita melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur, plus sholat zuhurnya 4 rakaat. Berarti berapa semua Bu? Bukan, maksudnya berapa rakaat? 12 tiap hari. Sanggup? Ya Allah Ustaz, sholat zuhurnya aja rasanya sudah ngantuk, apalagi sholat ditambah sholat sunnah. Tapi jaminannya begitu, masya Allah. Sesekali kalau saya dan panjenengan diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita berusaha untuk mengistiqomahkan. Berusahalah, karena memang kalau membaca jaminannya tidak ada di antara kita yang tidak ingin selamat dari neraka. Semua kita pengen selamat. Maka salah satu caranya ini, sholat sunnah qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur itu. Tapi fokusnya yang ini adalah memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Ya. Sebenarnya masih banyak sekali ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, cuman saya juga tidak kuat duduk, panjenengan juga kalau lama-lama duduk juga encok nanti. Ya. Yang terakhir ini adalah berbuat baik kepada tetangga.
Ini yang berat nih. Kalau yang tadi itu rata-rata nilainya adalah hubungannya dengan hablum minallah. Kalau hablum minallah itu relatif mudah urusannya. Yang berat itu adalah hablun minan nas. Sedekah jariyah itu hubungannya dengan sesama manusia. Menanam pohon itu juga hubungannya dengan sesama manusia. Yang ketiga ini, yang terakhir ini adalah menjaga hubungan baik dengan tetangga. Karena tetangga inilah yang tahu seluk-beluk kita. Kalau kita sakit, siapa yang pertama dipanggil? Siti, tolong, ini bapakku sakit. Mohon maaf kalau ada ibu-ibu yang namanya Siti. Saya tidak bermaksud, maksudnya misalnya begitu. Kan tidak mungkin telepon anaknya yang di Jakarta, "Nak, tolong nak, bapakmu sekarat." Duh, ini masih bisnis, ada rapat. Belum tentu langsung pulang hari itu. Tapi kalau tetangga, langsung datang saat itu juga. Datang dengan semua bawaannya. Masya Allah. Makanya berbuat baik ke tetangga itu termasuk salah satu tanda keimanan seseorang. Ya, termasuk tanda keimanan kita. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan, para teladan tadi seperti para nabi itu karena mereka memang sudah menanam kebaikan yang banyak selama masa hidupnya. Makanya ketika mereka sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah, walaupun mereka sudah lama, usianya jauh dari kita, ya, masa hidupnya jauh dari kita, tapi mereka selalu disebut kebaikannya. Secara khusus Nabi Muhammad, apa yang tidak ada kebaikannya pada pribadi Nabi Muhammad? Semua hidupnya kebaikan. Sebagai pribadi penuh kebaikan. Sebagai suami semuanya kebaikan. Sebagai bagian dari masyarakat semuanya kebaikan. Apalagi sebagai Nabi dan sebagai Rasul, semuanya kebaikan. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita ini jangan pelit-pelit bersolawat kepada Nabi. Tidak usah nunggu maulidan, kelamaan. Ya maulid pas bagus. Masa kita mau solawat ke Nabi, kepada Nabi Muhammad nunggu maulid? Di luar maulid enggak. Panjenengan baca salawat kepada Nabi kapan? Kapan? Di sholat itu loh baca salawat. Tahiyat akhir kita membaca salawat Ibrahim namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terserah panjenengan mau pakai Sayyidina atau enggak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah yang disebut dengan sholawat Ibrahim. Kalau saya tidak suka yang panjang-panjang, Ustaz, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sudah yang pendek banget. Atau lebih pendek lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan salawat Jibril. Nah, jadi innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna ala nabi. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Ya, yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian semuanya, saya dan panjenengan nih, alaihi kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan kirimkanlah salam dengan salam penghormatan kepada beliau. Solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk apa? Sana'uhu alaihi indal malaika. Solawatnya Allah itu ada dua bentuk. Kalau saya baca di tafsir itu ada dua bentuk. Ada yang bentuk pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Ada bentuk lainnya adalah rahmat.
Allah itu menurunkan rahmat, menebarkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan solawatnya malaikat itu adalah al-istighfar, memohonkan ampun untuk Nabi Muhammad SAW. Maka karena kita malam ini sudah tahu beberapa cara untuk menanam kebaikan dalam kehidupan, dan yang paling penting malam ini adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mau'idhah hasanahnya, dan kita lanjutkan dengan kirim doa dan tahlil. Semoga apa yang kita kaji malam ini Allah berikan keberkahan, kebaikan, sehingga itu menjadi limpahan kebaikan untuk hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian mau'idhah hasanah ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.